Cut dulu ya. Oke, baik, sudah terlihat. Ya, eh, hari ini kita membuat namanya adalah katalog produk. Ini salah satu strategi profesional untuk meningkatkan penjualan. Tujuannya adalah memahami prinsip mengenal produk sendiri. Ya. Kita memahami produk kita itu seperti apa sih, gitu. Fiturnya ada apa aja di dalamnya, gitu ya. Terus timbangan atau beratnya berapa, gitu kan. Ukurannya banyak, isinya berapa. Menerapkan teknik fotografi produk dengan smartphone seperti lighting, background, dan angle ya, atau sudut pandang. Lalu membuat PDF profesional menggunakan aplikasi Canva. Jadi kita membuat katalognya melalui Canva lagi ya. Oke, dampak katalog di digital terhadap penjualan. Yang pertama adalah profesionalisme, ya, menunjukkan keseriusan bisnis, ya, lalu meningkatkan kepercayaan. Mungkin ibu-ibu pernah dapat ini nggak ya? Semacam brosur ya, biasanya nanti ada di Indomaret gitu ya, atau di Alfamidi, ya, atau Mister DIY gitu kan, biasanya ada katalog gitu yang diberikan. Dan di isi katalog itu tersebut biasanya informasi tentang produknya dan juga promosi, misalkan ada diskon, bahkan promosi bundle gitu kan, seperti itu. Jadi kelihatan profesional. Dua adalah kredibilitas katalog terapi, berarti produknya berkualitas. Tidak ditumpuk gitu ya. Kalau dulu mungkin kita lihatnya di koran gitu ya, atau majalah gitu kan, mau lihat produk-produk. Kalau sekarang itu kan udah zamannya digital, jadi kita berikan lewat digital. Ketiga adalah jangkauannya luas, mudah dibagikan melalui email, Instagram, WhatsApp, dan QR Code. Nah, ini yang sekarang terjadi mungkin ya di misalkan di rumah makan biasanya atau di tempat yang lain. Oh, menunya apa katanya. Nanti ditinggal di scan. Nah, scan nanti akan muncul katalog menu atau list harganya gitu ya. Nah, itu salah satu implementasi dari jangkauan yang luas. Misalkan ingin profesional gitu ya, karena kerjasama yang profesional biasanya menggunakan email. Kita kirim, nanti di situ kita kasih PDF-nya gitu ya. Keempat adalah konversi tinggi, ya. Pelanggan yang sudah melihat katalog-katalog biasanya dua kali lebih cepat untuk membeli gitu ya. Atau bahkan disimpan gitu ya, disimpan karena kita ini kan uh, lewat email nanti misalkan, atau lewat WhatsApp, Instagram, jadi nggak cuma di satu tempat. Informasi lengkap ya, tidak terbatas halaman, berita brand, dan testimoni cara pemesanan. Oke, ada tiga pilar untuk pembuatan katalog ini produk. Yang pertama adalah konten, isinya. Isinya itu apa? Kita mau tunjukkan itu apa di dalamnya. Ya. Pilar pertama adalah konten atau deskripsi dan info produk. Nah, misalkan ini adalah tampilan katalog kita ya. Nah, di sini ada deskripsi dan info produk. Ini adalah salah satu kontennya, gitu ya. Nah, salah satu pilar. Misalkan nggak ada deskripsi, gitu kan ya. Nah, cuman ada tombol beli, gitu kan. Kita nggak tahu itu beli apa, cuman beli lampu misalkan.
kita nggak tahu tingginya berapa gitu kan, misalkan warnanya apa, terus bahannya apa. Nah, itu salah satu dari pilar yang pertama. Jadi kita harus menjelaskan eh, produk kita itu tidak detail, tapi cukup untuk memberikan informasi kepada pelanggan. Seperti itu. Ini nggak mesti detail banget gitu ya. Sampai misalkan komposisi, misalkan. Itu beda lagi ya. Karena ini kan katalog ya. Jadi kalau katalog, memasukkan komposisi atau segala macamnya itu nanti terlalu penuh. Gitu ya. Yang kedua adalah visual. Ini juga penting, foto atau desain yang menarik. Kalau sekarang kan kayaknya mudah ya, kita bisa menggunakan AI gitu ya untuk membantu kita membuat foto produk yang baik. Kuncinya adalah untuk foto produk atau visual ini uh, pencahayaan. Jadi kalau pencahayaannya bagus, nanti kita bisa uh, tambahkan, misalkan masukkan ke dalam katalog-katalognya. Ketiga adalah struktur atau format dan distribusi. Karena kita formatnya adalah katalog, ya. Kita bisa strukturnya gitu ya. Kita bisa ambil format PDF gitu ya. Terus distribusinya bisa melalui sosial media yang lain ya, atau email. Oke, pilar pertama adalah konten produk yang menjual. Oke, di sini di gambar sini kan ada beli produk, lalu ada beli manfaat, beli produk atau beli manfaat, gitu ya. Pelanggan tidak membeli produk, mereka membeli hasil akhir atau perasaan. Contohnya adalah orang tidak membeli hijab, tapi mereka membeli kepercayaan diri dan kenyamanan. Mungkin itu ya, mungkin dari modelnya gitu ya. Misalkan kalau saya pakai muka saya kelihatan bulat, gitu. Nah itu kan termasuk dalam perasaan, gitu ya. Perasaan, menggunakan perasaannya. Gitu ya. Padahal kan belum dicoba ya, baru dilihat. Wah ini kalau saya pakai muka saya jadi bulat atau lonjong, gitu ya. Gitu, warnanya tidak cocok. Ini kadang pembeli itu masih melibatkan perasaan untuk melakukan pembelian ya, atau membeli produknya. Contoh misalkan saya kan laki-laki misalnya tadi ya sama ini kalau ini jilbab saya mungkin beli peci kan. Nah di mana peci kan biasanya kan bermacam-macam gitu ya. Ada yang bulat gitu kan, ada yang panjang bahkan yang panjang gitu. Panjang banget. Nah, itu kan termasuk dalam kepercayaan diri dan kenyamanan. Nah, ada juga yang cuman kayak topi gitu yang dibalik. Nah itu salah satu kenyamanannya. Gitu ya. Perasaannya itu lah saya sudah melengkapi nih itu kan sudah memakai peci nih tapi bentuknya seperti apa gitu. Jadi kita produk itu banyak ya, misalkan peci, produk peci kan banyak ya. Kalau di Arab kan pakai serban, kalau di Indonesia mungkin peci seperti itu. Yang penting adalah penutup kepala. Contoh kedua adalah orang tidak membeli kue, mereka membeli kejutan ulang tahun. Nah, jadi kan sebenarnya kue kan kayak ibaratkan bukan faktor utamanya, gitu kan, misalkan. Tapi faktor utamanya adalah sebuah kejutan, ya, kejutan untuk ulang tahun. Nah itu masuk ke dalam perasaan juga. Tetapi juga walaupun kue tadi sebagai kejutan harusnya bagus juga ya atau lucu ya. Gitu. Jadi kita nggak mesti lihat produk tahu oh, bagus kan, tapi kadang bisa wah ini cocok nggak ya ke saya gitu ya. Nah, di deskripsinya bisa ditambahkan seperti yang pertama adalah nama produknya, misalkan pakaian bisa apa ya hijab ya hijab terus
hijab pasmina misalkan gitu ya, hijab pasmina. Terus ada biasanya warna, nah, itu ditulis tuh warnanya, bahannya seperti apa gitu ya. Nah, kalau hijab saya kurang paham ya, mungkin ada detail-detail yang lumayan gitu ya. Terus bisa dicuci kah, atau disetrika, gitu ya. Nanti ada ditampilkan di situ. Itu salah satunya. Oke, ini contoh ya, contoh untuk keunggulan dan manfaat produk. Itu bisa kita tambahkan ada fitur, keunggulan dan manfaat. Terpisahkan, pertama adalah fitur. Misalkan di dalam situ kita tentang teknologi. Jadi yang pertama adalah inovasi teknologi canggih, bahan berkualitas, desain ergonomis. Misalkan dia menggunakan desain ergonomis mouse, ya, seperti ini mouse. Kelihatan nih mouse. Inovasi, misalkan dijelaskan inovasi dari mouse ini canggih, dengan bahan berkualitas, desainnya ergonomis. Ergonomis itu istilahnya adalah kenyamanan ini pemakai. Nah, maksudnya kenyamanan dari produk tersebut. Tuh. Jadi mungkin Ibu mau cari tentang ergonomis misalnya itu bisa satu mata kuliah Ibu ya. Kebetulan saya juga kuliah tentang desain, jadi ada bahas tentang ergonomis. Jadi ini tentang kenyamanan seorang pelanggan. Bahkan untuk ukuran kursi meja itu ada ukurannya masing-masing. Untuk kita ini apa Asia Tenggara ya. Untuk Asia Tenggara itu ada ukurannya masing-masing. Karena apa? Di Asia Tenggara tubuhnya tidak terlalu tinggi gitu ya. Tidak sampai yang ada yang 170 itu kata-kata, tapi di bawah 160 itu rata-rata daripada orang Asia Tenggara kalau salah gitu ya. Nah, itu bersangkutan dengan ergonomis. Nah, ya. Kedua adalah keunggulan. Ya. Keunggulan misalkan kinerjanya 25% lebih efisien, misalnya. Lalu ada tahan lama, anti korosi, sistem pendingin optimal. Misalkan ini adalah kulkas gitu ya. Tuh. Sistem pendinginnya, wah bagus nih. Gitu. Jadi dinampakkan keunggulannya selain fitur, tampakkan juga ke keunggulan. Jadi nggak yang saya sebut tadi tidak terlalu detail, ya, tapi cukup untuk menyampaikan produk kita ini berkualitas. Terakhir ada manfaat, ya manfaat, kenyamanan pengguna terjamin, misalkan ya. Lalu biaya operasional rendah, peningkatan produktivitas 40%. Mungkin ini misalkan kalau peningkatan produktivitas, misalkan ini tentang MOS tadi ya. MOS kan salah satu ini ya, meningkatkan produktivitas. Kita bisa menggunakannya di komputer gitu kan ya. Di handphone, smartphone, tablet gitu. Kalau kita nggak biasa pakai apa namanya di laptop ya, trackpad gitu ya, itu bisa meningkatkan. Nah gitu, jadi kita bisa menjual fitur, keunggulan dan manfaat. Uh, jadi kalau di dalam katalog mungkin ditampilkan fitur keunggulan gitu ya. Tapi pada saat kita copywriting ya, misalnya copywriting kita penjualan gitu ya, uh, kita iklan bikin konten, nah itu masukkan ke dalam manfaatnya. Gitu. Kalau di dalam katalog mungkin fitur dan keunggulan seperti itu ya. Kedua adalah fotografi. Fotografi ini adalah wajah daripada produk kita. Jadi kita nggak bisa nih nggak tahu nih, ini produk apa kalau tanpa adanya foto gitu ya. Ditulis di sini pas bunga gitu. Tapi nggak tahu nih pas bunga ini apakah produknya pakaian gitu ya. Apakah produknya memang pas bunga? Kadang gitu ya. Lalu foto yang tidak baik ya, itu adalah foto produk terlihat buruk walaupun produknya bagus. Ya. Kadang kalau kasus yang seperti ini kadang pencahayaan misalkan terlalu gelap, ngeblur gitu ya. Foto yang bagus adalah produk yang terlihat premium bahkan jika diberi harga standar gitu ya. Ada tips
tidak butuh kamera yang mahal, yang kita bisa menggunakan smartphone dan teknik yang tepat. Oke, pengen ada contoh. Good dan versus bad produk fotografi. Lighting ya, background, smartphone, teknik. Nah, ini bisa diterapkan Ibu ya, cara pengambilan. Contoh kasus misalkan, saya minum. Contoh kasus adalah kita nggak punya lighting gitu ya, maka kita harus foto produknya di mana nih? Kita bisa di luar ruangan Ibu-ibu ya, misalkan di ya tadi di luar rumah gitu ya. Gunakan karton, letakkan di belakangnya, tapi jangan dilipat. Kartonnya jangan dilipat, tapi dilengkungkan saja. Gitu ya, lengkungkan. Nah, kalau dilipat, ini seperti yang tampilan good ini, Bu. Nah, seperti tampilan good. Nanti ada bekas gitu, ada seperti bidang. Kalau ibu-ibu menggunakan kartonnya, terus diinikan saja, nggak sampai ditekuk, melengkung, gitu ya. Nah, nanti ya terlihat seperti sini nggak ada bidangnya. Untuk pencahayaan yang bagus saat di luar ruangan itu saya sarankan adalah pagi dan sore, di mana matahari itu tidak tepat di atas kepala kita, melainkan masih kayak sejajar dengan mata misalkan atau sedikit di atas dahi kita, gitu ya. Terus di belakang gitu ya, atau sore gunakan pencahayaan seperti itu. Nah, alasannya kenapa? Warnanya gitu ya, atau cahayanya yang masuk itu tidak terlalu terang, soft istilahnya halus. Nah, contoh yang pertama di sini adalah good, pencahayaannya tidak langsung dari depan tapi agak sedikit miring ke samping. Ini contoh misalkan cahaya ada di belakang. Ini juga sama, pencahayaannya ada di atas ya, cuman ada beberapa, cuman ada dua cahaya. Ini juga sama, dan juga ngeblur. Oke, nah ini ada sudut pandang. Misalkan kita untuk ini namanya untuk detailing produk, detailing produk. Kalau kita tampaknya, ini ada tampak ya, tampak atas, tampak samping, tampak depan. Gimana? Nanti dibuatnya seperti ini. Nah, itu bisa pakai eye level angle, kita lihatkan tampak depannya seperti apa. Ya. Dari mouse ini misalkan tampak depannya seperti apa, lalu misalkan dimiringkan sedikit atau diangkat di atas. Gitu. Nah, ya. Lalu misalkan dari atas, apa namanya, lay, ada plate lay, yang tampilannya itu langsung di meja seperti itu ya. Dan terus ada close up. Ini namanya detailing produk. Ya. Ketiga adalah formatnya seperti apa. Kenapa kita harus pakai format ini? Kita pakai adalah format PDF. Keunggulan PDF dari format yang lain adalah aspeknya yang pertama untuk profesional, ya. Kalau PDF cukup tinggi, tinggi gitu ya, katalog, WhatsApp cukup, katalog Instagram, baik. Dalam kasus hal ini ya, saat ini yang saya lihat ya, jarang sekali uh, pemuda atau Gen Z ya ngelihat produk itu melalui katalog Instagram, walaupun ada disediakan, kadang kita nggak lihat di situ tuh, lihatnya kayak linknya ada di bio gitu kan, terus langsung ke WhatsApp, dilihatnya tidak langsung di katalog Instagram. Fleksibel, informatif, dan ukuran filenya tidak besar, bisa diperkecil, tetap bisa diakses ya. Lalu cara distribusinya seperti apa? Untuk format PDF itu bisa menggunakan email pelanggan, link download di Instagram bio. Nah ini tadi saya bilang.
kita kasih link downloadnya di Instagram bio. Lalu ketiga ada QR code di kemasan produk atau di meja makan misalnya kita kasihkan ke pelanggan, share di WhatsApp, ya, lalu status, misalkan filenya besar, kita convert dulu ke foto misalkan. Itu bisa. Lalu kita lampirkan di listing marketplace. Ini kita bisa tambahkan. Kalau kita punya marketplace. Oke, kita coba contohin ya, atau kita praktek tentang uh, katalog. Oke, ini tampilan Canva ya. Oke, untuk membuat katalog, saya sarankan menggunakan custom size. Kalau presentasi bisa nggak ya? Ini memanjang. Kalau presentasi memanjang, kita butuhnya ukuran A4. Kalau kita pilih dokumen, nanti dia akan seperti ini ya, ibu-ibu tampilannya. Agak berbeda. Nah, ini. Tampilannya menjadi dokumen. Nah, oke. Sebaiknya kita ukurannya secara manual atau custom size. Oke, nah ini dia. Untuk ukuran A4, ya, ukuran A4. Ini ada 21 dan 97. Kalau milimeternya 210 dan 297 milimeter. Ini kita pakai, kita gunakan. Oke, untuk apa nih? Oke, betul ya. 210, 297. Di sini 210 gitu ya. Di sini 297. Ini kita ganti menjadi milimeter. Kita ulangi 297, 210. Yang bisa. Kalau terbalik tinggal bikin ulang aja Bu ya. Atau kalau kanvanya premium bisa gunakan resize. Oke. Sini kita ada kanvas yang kosong. Sama seperti desain grafis, membuat konten, kita akan membuat katalog dengan cara menggabungkan dua katalog atau dua desain yang lainnya. Mari kita mulai. Pertama-tama kita ambil desain yang sudah ada. Misalkan cari katalog. Oke, contoh misalkan ya. Nah, ini bisa juga nih kita pakai. Tapi saya cari yang berbeda ya. Sekarang cookies. Oke, ini ya. Nah, nanti di sana saya akan ambil beberapa, lalu kita tambahkan detail-detail yang lainnya. Oke, satu lagi, ini desainnya. Cookies template. Nah, ini bisa juga nih. Kita ambil, lalu kita gabungkan di sini. Oke, dia menggunakan detail gambar seperti ini ya. Kita bisa oke. Nah, pertama mungkin kita desain yang ini ya. Kita hilangkan yang belakang. Hilangkan kan. Walaupun kita bisa pakai yang sudah ada ini Ibu ya. Tetapi kan kesannya seperti menjiplak. Jadi kita menghindari menjiplak, di mana kita gabungkan dua elemen gitu ya, dua desain. Jadi seperti itu. Oke, ini saya hapus.
Kalau dihapus hilang semua ya. Oke. Nah, ini kita ambil, ini kita gambarnya yang kita hapus. Ini ya baik, ini kita hapus saja. Nah, kita ambil nih desainnya ini. Kita copy dulu, kita pastekan ke sini. Ya, kita edit nih, kita susun ulang, kita atau dimiringkan. Ya, nah ini dia, ini bisa di otak-atik ya. Bisa dimodifikasi lagi, nah, seperti itu. Oke, nah ini kan warnanya putih yang kita sesuaikan jadi coklat sama. Kita naikkan ke atas dengan cara klik more, terus layer, bring to forward. Oh, salah. Layer, bring to font. Oke, nanti akan muncul di paling atas. Ya. Oke, selanjutnya adalah mungkin menyesuaikan desain yang ada ini ya. Border, pasang di sini. Kita sejajarkan saja. Oke, nah lalu kita kurangin lebarnya ya. Nanti ini bisa kita ganti selain alamat atau nomor HP ya. Kita bisa pakai hanya Instagram misalkan. Itu bisa kita pakai di sini. Ya ini misalkan kita duplikat juga bisa. Pertama mungkin layer, send to back. Taruh dia di paling bawah. Kemudian kita duplikat. Nah ini desain yang kita custom. Nah, lalu kita ambil nih desain yang ini. Kita ambil desain yang ini. Klik copy ya, atau copy seperti ini. Masukkan di sini. Oke. Lalu kita bisa menambahkan elemen yang lain. Oke, ini ada nih. Ini saya ambil ya. Nah, ini sudah tidak perlu. Mungkin ambil ini ya. Yang ini tadi, ini sebagai tempat kita untuk mengambil elemen-elemen yang lain. Contoh, saya pengen ambil elemen yang ini nih. Oke, saya copy, saya paste ke sini. Kita ubah warnanya menjadi warna yang sesuai. Oke, apakah sesuai? Beda ya. Kalau bukan kita seperti ini aja. Nah, coba dikecilkan. Sesuaikan, mau dibesarkan atau kecilkan juga boleh. Nah, kita duplikat. Ini bisa kita flip gitu ya. Atau di sini lebih kecil itu boleh nih. Nah, misalkan seperti itu. Ini duplikat juga, misalkan di sini ada, di sini. Oke, nah lanjut di dalam bagian menu. Ini kan bulat, misalkan saya pengennya dia kotak, itu bisa juga. Kita ubah menjadi kotak.
Match. Ini bisa kita edit. Wah, oke. Oh, nggak bisa diganti ya. Oke, berarti kita ambil saja elemen yang kayak kita save. Nah, ini. Oh ya, ini tampilannya berbeda ya. Sepertinya tanpa update untuk tampilannya. Bagian save atau bentuk, pilih dengan ini. Oh ya, bukan save ya. Karena kita memasukkan gambar berarti frame. Kembali di sini ada, oh ini frame. Nah, pilih yang ini ya. Nah, kita sesuaikan. Karena ada apa di sini ada lingkaran atau sudut yang tidak tajam, corner ya. Oke, sesuaikan. Lalu kita taruh di bawah seperti ini. Caranya gini ya, klik layer, nanti ada pilih salah satu ini, bring form, misalkan, atau layer, send to back, nah, itu ke bawah dia. Kita layer lagi berarti bring to forward. Tuh, di sini nanti deskripsinya. Di sini 20.000 ya. Nah, untuk detailing seperti ini nama oh, chip. IP. Lalu di bawahnya nanti detail. Detailnya seperti apa, itu bisa tanya. Oke, saya tambahkan dulu gambarnya. Masalah foto ya. Misalkan ini saya taruh ke dalam sini. Jadi ibu-ibu bisa klik upload, ya, nanti bisa masukkan ke sini. Oke, karena ini tidak ada bordernya kita tambahkan. Sini klik kanan stroke style. Kita klik yang bagian ini. Nah, ganti warnanya sebelah sini. Sesuaikan. Nah, ini judul biasanya bold ya. Terus untuk ini dikurangin ini 11. Ini mungkin bisa 8 atau 9. 8. Nah, ini adalah deskripsi. Misalkan gunakan premium. Oke, 20.000 misalkan. Kita duplicate dengan cara seleksi seperti ini, tahan tombol shift di komputer atau laptop, lalu klik bagian yang ini. Dia otomatis akan terpilih yang ini. Duplikat atau kita group dulu, kita group, lalu kita duplikat, ya, lalu susun lagi di sini. Nah, pastikan ada tanda seperti ini ya, tanda ada ungu gitu kan, nah, itu menandakan adalah ini sudah sejajar, kita sesuaikan. Kalau kita lagi copy lagi ke sebelah. Oke. Nah, nanti tinggal kita modifikasi isi-isinya.
Ini misalkan dipanjangin juga bisa. Oke, ini kita panjangin lagi seperti itu. Nah, ya, kita tinggal mengganti gambar-gambarnya gitu ya. Ganti gambarnya, terus ganti namanya, ganti angkanya. Misalkan pengen ditambahkan di sini kan menunya, menu. Ini bestseller ya. Kita mau bestsellernya pakai tanda yang berbeda itu bisa juga. Ini kita hapus. Nah, lalu kita bacakan ini aja menu. Oh, ini kita hapus. Nanti di atas ini bisa kita tambahkan logo punya kita, logo yang kita uh, jual, yang bukan jual, namanya. Ini contoh, Savana Cookies. Bisa kita tambahkan seperti ini. Anggap aja ini logo untuk cookies menu. Nah, untuk tampilan bestseller itu bisa menggunakan elemen, elemen, terus bagian save, uh, bisa pakai bintang, ibu. Ya, bintang seperti ini ya. Terus ganti warnanya dengan warna emas. Bestseller nih, gitu kan. Nah, seperti itu. Ya, kita bisa tandain seperti ini. Untuk, wah ini bestseller. Nah, cara ngasih tahunya gimana? Nanti di bagian bawah adalah seperti ini. Kasih tahu nih, tuh, terus kasih teks. Salah, kasih teks. Little, nah, ini kita S atau pilihan, udah pilihan pelanggan. Oh, ini menjadi 8. Kita kasih tahu tanda ini adalah sebagai pemberitahuan itu best seller. Kita mau ganti nih, kita ganti menggunakan selain bintang gitu ya. Oke, klik. Bahasa Inggrisnya apa ya? Saya lupa. Start. Oke. Nah, di sini bisa nih. Kita ambil gambar-gambar yang berbeda daripada yang sebelumnya gitu ya. Start. Oke, nah ini yang saya maksud. Ini misalkan, ini boleh karena desainnya lucu gitu. Sellers, ditambahkan di sini ini ganti ini. Pilihan pelanggan gitu. Tinggal taruh letakkan di mana ya favorit seperti itu. Oke. Udah jadi nih. Selanjutnya adalah ini mungkin tambahan di sini. Kecil. Oke, kalau sudah jadi, ini pastikan ininya juga udah diganti, misalkan 08, 134, 5678. Oke.
Pakai di mana nih? Jalan, kata, satu, kata, timur, contoh ya. Jadi kalau mau pesan di mana? Bisa melalui WhatsApp atau nomor telepon dan alamatnya, alamat tokonya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita lakukan share, gitu ya. Download. Oke, pastikan kita di halaman yang benar ya. Ini halaman pertama. Klik current page. Pilih di sini PDF. Nah, mungkin karena misalkan ibu-ibu tidak menggunakan Canva Premium, tapi gratis, itu kita nggak bisa pakai yang ini nih. Nah, kompres. Kompres itu memperkecil ukuran PDF-nya. Caranya gimana? Kita bisa pakai ini, download dulu yang standar, nanti kita bisa pakai di sini nih, small PDF. Oke, ini ya, bukan convert PDF, convert PDF. Kompres, I love PDF ya. Kompres PDF. Jadi kita bisa pakai. Ya, simpan di download menu cookies. Oke, kita pilih filenya di sini, klik open. Oke, ada recommended less, quality atau hack. Saya pilih yang complexionnya good aja. Kita klik compress, tunggu sampai selesai. Kita lihat, oke, sudah nih, sudah selesai. Kita download. Perubahannya cukup ini tinggi ya, sekitar 61%, dari 1 MB menjadi 400 KB. Kita download. Oh, udah di download. Ini dia tampilannya. Oke. Walaupun untuk ini udah cukup oke ya, 1 MB, di mana biasanya untuk file PDF itu maksimal ya, kalau saya ya, tapi bukan kalau saya saja, tapi maksimal untuk semua ini ya, katalog atau gimana, eh, itu adalah 5 MB, 5 MB. Jadi tidak boleh lebih di atas 5 MB ya, di bawah itu lebih bagus. Jadi untuk dalam kasus ini itu 1 MB sudah cukup. Kita nggak perlu kompres lagi. Ya, kita bisa lihat perbedaannya. Ini yang perbedaannya kita lihat dari logo ini ya. Nah, ini yang 1 MB tadi dengan yang ini dilihat. Nah, fotonya agak buram. Ya karena apa? Karena mereka melakukan kompresi atau diperkecil ya, ukurannya dari gambar, gitu ya, terus teks diperkecil. Nah, jadi nanti di situasional saja, misalkan masih terbatas di 1 MB, nah itu nggak apa-apa, pakai yang 1 MB aja. Kalau udah mulai 2, 3, gitu ya, nah, nanti dipikir-pikir lagi, dikompres saja, disampaikan dia 1 MB, seperti itu ya. 1 MB itu lebih baik.
kecuali di mana nanti eh, katalognya lebih daripada satu. Biasanya itu mempengaruhi besarnya filenya juga. Jadi harus dikondisikan. Mungkin dari ukuran fotonya, ya, dan ukuran PDF. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan Ibu-Ibu? Iya, Ada yang halo, ditanyakan? Assalamualaikum. Iya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya banyak sih pertanyaannya ini, Pak. Boleh, Cuman boleh. memang ini eh yang mau saya tanyakan tuh sebenarnya pengen ini langkah-langkahnya itu. Nah, tadi kalau menjelaskan tadi kan terlalu cepat tuh, Pak. Oke. Kayak itu, Pak. Sebenarnya Ya, Ibu. Putus-putus. Halo? Putus-putus, Bu. Halo. Ya, ya, ya. Iya, hujan deras di sini, Pak. Udah kedengaran Ah, nggak, Pak? ya. Halo. Kedengaran tadi, cuman putus-putus kayak nanti hilang gitu suaranya. Jadi gimana tadi, Bu? Cara-caranya ya? Iya, iya. Jadi tools dari awal tadi tuh menggunakan apa itu kan tadi mulai dari kita mengoperasikan Canva itu, terus tuh eh, toolsnya sebenarnya Pak saya tuh lebih pengennya tuh detail dan pelannya tuh di apa tools Canva yang digunakan. Nah, karena kan saya ngikutin nih biar sambil saya Bapak menjelaskan sambil saya praktekkan langsung karena kalau misalkan eh, nggak saya catat langkah-langkahnya itu biasanya saya lupa. Oke, Jadi baik, Ibu. sebenarnya memang pertanyaannya itu sebenarnya lebih ke teknisnya aja sih, kayak tool-tool yang digunakan tadi tuh ini seperti itu untuk Ya, menghasilkan satu katalog yang seperti ini. Kalau yang apa? Kalau kanvanya oke lah kita tahu, tapi untuk tujuannya ke situ tuh apa aja sih yang digunakan kayak gitu sih. Langkahnya tadi ya, Bapak mungkin terlalu cepat aja, Pak. betul. Heeh. Oke, Makasih baik itu kita aja, Pak. siap. Ya. Ada lagi yang lain ditanyakan? Gak ada? Oke, baik. Kita jelaskan satu toolsnya apa aja gitu ya, misalnya yang digunakan untuk membuat desain ini. Pertama-tama saya bikin baru lagi nih, bikin baru. Eh, kalau saya pribadi itu syaratnya untuk membuat suatu desain biasanya saya gabungin gitu ya. Misalkan ada dua atau tiga desain itu nanti saya gabungin elemen-elemen yang ada di dalam desain tersebut. Gitu. Ya, istilahnya kalau di dalam desain saya sebutnya desain cepat ya. Itu ATM, amati, tiru, modifikasi seperti itu. Itu adalah teknik yang paling sederhana untuk kita membuat desain yang cepat. Jadi caranya gimana? Kita pertama-tama kita siapkan dua halaman, ya dua halaman. Gunanya buat apa? Buat kita mengambil elemen-elemen yang ada di dalam desain tersebut. Karena kita menggunakan Canva, di dalam template Canva biasanya elemennya bisa kita ambil, gitu ya. Contoh, uh, saya cari katalog yang lain ya. Caranya begini nih, kita cari dulu katalognya yang sesuai. Oke, nah ini dapat nih. Nih, nah saya pengen ngambil elemen yang ini nih, gitu ya. Nah, saya klik dulu nih. Saya taruh dulu di halaman di sini nih, halaman 3. Nah, ini anggaplah nanti sebagai ininya, sebagai tempat untuk kita ngedesain. Yang ini ada elemen yang pengen saya ambil. Yang pertama adalah yang ini.
Ya. Nah, ini saya akan ambil. Kedua, saya akan cari lagi desain yang menurut saya cocok untuk diterapkan dalam katalog. Gitu ya. Oke, misalkan nggak ada di sini. Oke, saya cari lagi ya. Yang bersangkutan dengan produk kita, misalkan atau yang lain. Pastikan di bagian halaman paling atas, desain. Bagian desain ini biasanya menunjukkan semua template yang mereka punya. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan cookies ya, atau cake. Ya. Cake adalah kue. Ini kita bisa ambil di sini. Desain-desainnya. Oke, nah ini saya dapat. Ini yang saya inginkan adalah desain ininya, ya, dan ini. Atau ini, nih, dapat juga. Nah, misalkan ada desain yang lain, misalkan ya, klik tambah dulu, ya, klik tambah dulu. Misalkan saya pengen ambil ini juga nih, klik. Nah, berarti kita sudah ada 3 bahan yang akan kita satukan. Oke, yang pertama, misalkan saya ambil ini tulisan, ya. Cara mengambilnya itu tombol shift ditahan, ya. Tombol shift ditahan, lalu klik ini satu, lalu klik lagi ini satu, dan ini satu, satu. Berarti sudah ada 4 yang saya pilih elemennya di dalam desain seperti ini. Tinggal saya copy, ya, atau klik di sini, copy, pindahkan ke halaman utama kita. Nah, sini pertama-tama mungkin kita ganti warnanya menjadi warna yang cocok. Oke, ya, ini boleh, atau ini aja putih aja ya. Kita pastekan di sini. Oke, nah, sudah terpaste, gitu ya. Selanjutnya adalah saya akan mengambil elemen yang ini. Seleksi, lalu kita copy dan paste ke sini. Kita udah punya elemennya. Selanjutnya mungkin yang bagian ini kita hapus, hapus. Ini tinggal sesuaikan, dan ini juga bayangan kita hapus saja. Nah, kita udah dapat elemen yang ini. Nah, nanti kita bisa atur lagi. Selanjutnya saya ingin mengambil gambar yang ini. Nah, terus ada bercak coklatnya gitu ya. Tahu-tahu mungkin hapus saja. Ini kita ambil, udah kita ambil nih, kita copy, lalu kita ke sini, kita paste, sesuaikan lagi. Ini kita grup aja, kita grup biar kita bisa copy paste lebih cepat. Klik duplicate, kita pindah lengan ke bawah, terus misalkan kita putar dulu ya, lalu kita taruh di bawah sini. Nah, sisanya kita mengatur ini kan, mengatur. Pertama-tama kita ganti dulu namanya menu cookies. Misalkan terlalu besar, kita kecilin, kita kecilkan. Teks menunya kita kecilkan dulu, misalkan. Taruh ke yang atas. Ini kita sesuaikan juga, boleh. Ya, selanjutnya, kita tadi belum pakai tools ini ya, masih pakai desain yang sudah ada di sini. Kita satukan aja, kita ambil-ambil aja gitu ya. Elemen-elemen yang sudah ada di dalam desain tersebut. Kemudian ini kita kecil dulu ya. Misalkan kita tampilkan adalah tiga tiga bukan tiga apa namanya, satu dua tiga enam, cuma 6 produk, maka ini sudah cukup. Lalu kita copy paste ke bawah atau klik duplicate dan sesuaikan. Ya, nah, sudah ada gambaran nih, tinggal kita poles desainnya seperti apa. Pertama-tama mungkin di bagian harga kita ganti dengan harga Indonesia misalnya. Kalau tidak muat kasih angka aja nggak apa-apa.
30, 10, 5. Ini bisa kita tambahkan deskripsi. Nah, di sini kita bisa berkreasi lagi. Selain kita judul ya, judul ini, kita bisa tambahkan deskripsi dengan cara mungkin menambahkan kotak gitu ya. Pertama-tama klik elemen, lalu kita cari save kotak. Nah, fungsinya buat kita naruh teks gitu ya. Oke, apakah cocok kotaknya? Ini kurang ya. Nah, gitu tadi. Kalau kita nggak cocok dengan desainnya, hapus aja. Nah, nanti baru ditambahin deskripsi yang lainnya. Nah, satu part, karena penjelasannya satu part, spek ya. Kalau udah spek, kue 9 coklat. Kalau terlalu besar, kita bisa kecilkan lagi. 8, misalnya. Kita suka. Nah, ini judulnya, ya, konten isi kontennya, judulnya, lalu ini deskripsinya. Bisa kita hapus. Nah, ini kita duplikat. Ini sama, duplikat juga. Pilih keduanya, lalu kita duplikat 1, 2, 3, 4 ya. Kita pilih, kita pindahkan ke bawah. Nah, untuk copy paste yang lebih cepat, kita kan tadi pilih dulu ya, pilih tekan shift, pilihnya shift ditahan, tombol shift, tahan, baru klik satu persatu. Nah, saat ingin copy paste lebih cepat, tekan Alt di keyboard. Alt di keyboard ditekan, nanti akan muncul seperti ini. Kita copy pelan-pelan ke bawah. Dia akan otomatis copy ke bawah, melakukan copy tanpa harus kita menekan copy paste. Tinggal sesuaikan. Oke, seperti itu. Misalkan nih, ini ada best sellernya juga nih untuk yang ini. Kita bisa tambahkan ini tadi nih, seperti ini, best seller. Ini best sellernya, tambahkan ini juga. Nanti tambahkan detailnya, misalkan ini tadi. Pilihan pelanggan. Gitu. Selanjutnya, nah tinggal menambahkan elemen yang lain. Misalkan ini ya. Di sini apakah cocok? Ada. Nah, mungkin karena terlalu polos, misalkan kita ganti warnanya. Ini ya, untuk ganti warnanya. Ini, oke. Nah, ini agak lumayan nih warnanya. Cocok lah istilahnya dengan desain kita. Selanjutnya adalah saya ingin belakangnya atau teksturnya. Kita bisa klik di bagian foto, lalu tuliskan tekstur. Nah, itu sudah ada di sini. Tekstur paper. Oke, nah ini macam-macam ya. Kita misalkan ambil bagian yang ini deh. Ini kita putar dulu ya. Kita putar.
Lalu kita perbesar, biar ada teksturnya. Selanjutnya adalah kita beri dengan transparan, kemudian kita klik kanan, layer, kita kasih dia di lapisan yang paling bawah, send to back. Dia akan di bagian paling bawah seperti itu. Untuk melihatnya seperti apa? Kita klik desainnya, kita klik desain. Ini untuk zoom in, zoom out per ini Bu ya. Zoom in, zoom out. Gitu ya. Kita klik posisi. Nanti di sini ada dia mau di posisi tengah atau kiri kanan, ini bisa kita pilih ya. Nah, ini kita klik di bagian layer. Nah, ini pilihan atau layer-layer lapisan daripada desain-desain yang kita punya. Fungsinya buat apa? Ini fungsinya buat yang mana nih yang paling atas, yang mana yang paling bawah. Contoh yang ini ya. Yang ini saya akan pindahkan misalkan paling bawah. Gitu ya. Nah, dia akan hilang. Karena apa? Tumpukannya terlalu jauh dengan si bulatnya ini. Oke, di sini mungkin ada kurang, yaitu adalah ininya ya. Ordernya. Pertama-tama mungkin kita pakai desain. Nah, kalau yang ini kita sudah apa namanya? Pakai desain ya. Kita tinggal hapus saja nggak apa-apa. Hapus misalkan ya. Delete, ini juga sama, delete. Biar meringankan kanvanya juga gitu ya. Saya pengen ngambil ini nih, nomor HP-nya gitu ya. Ini kita bisa cari di dalam desain juga. Kita cari ini, promo misalkan. Kadang biasanya ada nomor HP. Nah, pertama-tama jangan langsung diklik dulu ibu-ibu. Takutnya kalau kita klik ya, desain yang kita punya takutnya ketimpa gitu, atau ketindih. Gitu. Oke, nah di sini untungnya Canva udah update ya. Kalau dulu ya saya kalau mau klik gitu ya hati-hati gitu ya. Kadang ketimpa desain kita yang sudah jadi. Jadi di sini kita klik add new pack. Saya pengen ngambil ini aja. Saya pengen ngambil ya bagian ini aja. Klik, klik, dan klik. Ini juga. Oke, kita group dulu, lalu kita copy, pastekan ke sini. Oke, ini ada bloknya juga ya, kita bisa ambil bloknya ini, bagian bawah. Nah, ini tadi lapisan. Oke, kita tahu. Nah, selanjutnya Anda tinggal menyesuaikan. Karena warnanya dominan coklat dan krim ya gitu ya. Kita bisa pakai warna tersebut. Kita ganti warnanya. Nah, ini juga sama, kita ganti. Oke, kita ungroup dulu ya. Pilih ini dan ini, lalu kita ganti warnanya menjadi warna putih gitu ya. Atau coklat. Coklat. Oke. Ini juga sama, ganti coklat kuning, nggak apa-apa tuh. Atau kita ganti putih. Ganti juga putih dan coklat. Nah, ini teksnya ganti putih juga, sama. Oke, nah sudah jadi nih desainnya. Sampai di sini bisa dipahami ibu-ibu. Eh,
Dari saya tadi nggak menggunakan tools yang banyak, hanya menggunakan teks dan apa namanya copy paste dari elemen-elemen di dalam desain. Bisa ya dipahami ya. Kita nggak ngambil, maksudnya nggak ngambil di sini terlalu banyak, tetapi kita mengambil elemen yang ada di sini. Gitu ya. Nah mau ini elemen ini kita ambil, klik copy, gitu ya, paste, itu bisa juga. Tinggal menyesuaikan seperti itu. Bisa dipahami ya? Atau ada pertanyaan lagi? Paham, insya Allah. Oke, baik Ibu-Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan mana ya? Tugasnya untuk selanjutnya adalah membuat katalog. Oke. Untuk penggunaan Canva tahu ya Ibu-Ibu ya? Loh, Pak, boleh ini tanya lagi nggak sekali aja? Boleh? Tadi tuh kan Pak buka Canva-nya, start menunya tuh pilih dokumen sama pilih ini Kak Pak. Oh Mana ya, ya? boleh. Pertama di Yang sini ya tadi tuh, halaman ini. iya Kalau itu kita tadi Pak. kita pilih dokumen, nanti tampilannya seperti ini. Kayak Hmm, kita buat dokumen gitu. Jadi desain itu adalah eh, desain dokumen. Gitu. Nah, jadi kita nggak perlu pakai ini, tapi kita pakai custom start menunya itu design. custom Nah, itu. di sebelah sini, kalau nggak ada, klik di bagian more. Kalau tidak ada, klik di bagian more. Terus nanti ada di bagian bawah, upload dan custom size. Pilih yang ini. Bentar Pak, bentar. Yang itu lagi. Oke. Nah, kalau nggak tahu ibu-ibu tentang ukuran kertas ya, saya tadi menggunakan ukuran kertas A4. Jadi tulis saja ukuran kertas A4. Nah, di sini ada ukuran sentimeter dan juga ukuran milimeter. Saya ambil yang ukuran milimeter. Jadi sebelum buat, pastikan unitnya diganti dulu menjadi milimeter. Nah, ketikkan di sini 1, 2, 10, lalu 29. Oh ada ya, student label namanya. Berarti itu masuk di mana? Saya jarang juga menggunakan yang ada pilihan di sini. Kadang saya pilih pakai custom size gitu ya. Oke, nah untuk ukuran itu 297. Oke, nanti klik create new design. Nah, tampilannya saya seperti ini. Ini ukuran kertas A4 pada umumnya ya, Ibu-Ibu ya. Ada lagi ditanyakan selain desain? Selain Ketinggalan lagi. Mana tadi ya? ya ini tadi di Aduh, halaman awal. Pak, tadi ketinggalan. Tadi ini Pak nge-lag Pak, nggak kelihatan Canva. Habis itu apa Pak biar saya catat Nggak apa-apa pertamanya Bu, Pak Ibu. untuk. Ini kan direkam juga Bu. Nanti bisa Ibu lihat kembali rekamannya. Oh ya sudah ya sudah. Oke Ya, oke Pak. Oke siap siap. Oke oke. ini kan direkam juga, nanti kita bisa Ibu lihat kembali rekamannya. Ya, Oke Pak siap siap. oke, ada lagi pertanyaan selain ini, Ibu? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, ya tadi eh, untuk yang kasus yang tadi nanti ini kan Zoom kita udah direkam ya, nanti rekamannya nanti pasti diberikan di grup WhatsApp ya Ibu ya. Nanti bisa Ibu-ibu lihat di situ. Itu bisa di pause nanti di situ ya, di pause pause ya. Dilihat langkah-langkahnya. Oke, untuk tugasnya mungkin bisa dipoto kembali di sini Ibu. Pertama adalah buatlah katalog digital ya, menggunakan Canva, terus minimal 3 produk unggulan. Jadi di dalam katalog ibu-ibu ada unggulannya. Lalu bagaimana dengan jasa gitu. Kalau jasa mungkin bisa ibu-ibu pakai, misalkan dia jasanya seperti apa dulu nih, misalkan penginapan atau
Dekorasi berarti tampilkan foto-foto yang pernah ibu-ibu dekorasi ya, atau untuk penginapan tampilkan dengan perbedaan kamarnya, misalkan ada single bed gitu ya, atau double bed. Itu salah satu produk unggulannya yang mana. Setiap produk wajib memiliki foto yang jelas, nama, harga, dan deskripsi yang menjual. Menerapkan fitur keunggulan atau manfaat. Lalu dengan format PDF. Kirim PDF hasil tersebut ke WhatsApp, mulai nanti atau nanti saya kirimkan link pengumpulan tugasnya. Oke, sampai di sini paham Ibu-Ibu ya, bisa dimengerti ya. Baik, nanti kalau saya ingatkan lagi untuk tugas yang sebelumnya, hari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat, atau yang kelima belum ngumpul juga, itu nanti saya kasih link untuk pengumpulan tugas kembali karena kita ada kendala di email kita gitu ya, email coding Mama. Jadi mungkin saya minta dikirimkan ulang ya. Oke, oke, mungkin itu saja kita. Izin mau tanya, Ya, boleh. kan kalau tadi minimal produknya 3, berarti meskipun satu halaman aja nggak apa-apa ya? Atau 3 produk itu dijadikan 2 halaman atau bagaimana? Satu halaman aja itu. Satu seperti ini. Satu halaman yang Iya. seperti tadi, saya share lagi. Oke, satu halaman seperti ini aja nggak apa-apa. Ini kan satu halaman itu. Ini kan satu desain, satu halaman. Siap. Maksudnya Terima ini ya, isi katalognya ya. Cuman 3 ya, Iya nggak apa-apa betul. itu. Heeh. Kalau cuman 3 aja nggak apa-apa. Nanti di bagian desainnya aja dirapikan seperti itu ya. Yang penting disusunnya rapi. Ya, disusunnya rapi seperti itu. Kalau kita nggak punya Siap. lebih daripada produknya 6 gitu kan ya, bisa pakai 3 aja di sini, tapi dijelaskan 3 tadi, misalkan nama produknya apa, lalu deskripsinya itu bisa disampaikan Deskripsinya adalah sesuai. fitur, ya fiturnya, keunggulan dan manfaatnya itu boleh disampaikan di sini. Kalau cuma 3 itu kayaknya cukup itu tuh, apa namanya, ini untuk menyampaikan fitur, keunggulan dan manfaat. Ada lagi yang ditanyakan? Siap. Udah cukup insya Allah. Oke, baik. Biasanya kalau lagi banyak Maaf, yang mau ditanya. izin nanya, yang tadi itu maksudnya tugas kita kembali kirim lagi Kak dari yang tugas 1 sampai tugas 4 itu Pak. Ya, betul. Ini kita Aduh. ada kendala untuk eh, ini ya, tugasnya, bukan tugas ya, maksudnya penyimpanan yang kita gunakan saat ini tidak bisa diakses. Jadi untuk sementara saya akan kasih link eh, pengumpulan tugas, nanti di situ langsung aja semuanya dari hari pertama sampai hari keempat ya kalau nggak salah. Nah, itu tidak bisa diakses. Kalau hari kelima tadi kemarin saya kasih ulang lagi kan linknya, ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ya, baik. Jadi tugas satu sampai tugas pertemuan pertama sampai pertemuan ke 4 atau 5 ya itu bisa dikumpulkan kembali. Karena yang sebelumnya tidak saya backup gitu. Jadi ada kendala di bagian itu. Oke. Untuk setiap tugasnya ada keterangan masing-masingnya kan takutnya nanti tertukar-tukar yang mana tugas 1, yang mana tugas 2 seperti itu. Betul betul nanti Ibu tinggal Pak, nanti saya bikin formnya, formnya nanti ada tahapan-tahapannya. Jadi nanti terpisah kok maksudnya. Dalam nanti kan dalam satu form nanti ada sectionnya atau sesinya nanti dipisah-pisah kok. Jadi deskripsinya Siap. nanti langsung di situ aja. Jadi aman. Oke. Siap, Ada Pak. lagi Bu pertanyaan selain itu? Baik, kalau tidak ada mungkin kita
akhiri untuk pertemuan hari ini, pertemuan ke-6 tentang katalog produk digital marketing. Sebelum itu, mari kita nyalakan kameranya. Dan kita akan berfoto sebelum mengakhiri kegiatan. Oke, sudah aktif semua kameranya? Oke, lihat kamera, mungkin mau gaya boleh, silakan. 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi Ibu-Ibu. Boleh pakai jempol boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu-Ibu. Eh, sampai di sini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. nanti untuk rekamannya bisa dilihat kembali ya Ibu-Ibu ya. Oke, boleh di leave Zoom-nya nggak apa-apa. Terima kasih dan selamat beraktivitas Izin kembali. live. Terima Oke, kasih. baik, terima kasih.